Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Maulana dengan jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 55522000140. Di sini saya akan membantu teman-teman dan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pendekatan pengukuran keputusan kegunaan. Oke. Baik, perspektif pengukuran dalam pelaporan keuangan itu adalah sebuah pendekatan di mana seorang akuntan mengambil sebuah tanggung jawab untuk menggabungkan nilai wajar dalam laporan keuangan yang tepat. Jadi dengan tepat tetap memperhatikan reliabilitas. Hal ini memberikan sebuah kewajiban tambahan untuk memberikan informasi kepada investor sehingga dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada prospek teori. Nah, dalam prospek teori ini memberikan alternatif berdasar pada perilaku teori keputusan rasional. Nah, berdasarkan teori ini, investor juga yang mempertimbangkan investasi berisiko akan secara terpisah, mengevaluasi keuntungan dan kerugian prospektif. Nah, teori ini berlawanan dengan teori keputusan di mana investor mengevaluasi keputusan yang dibuat dalam konteks menilai akibatnya terhadap total kekayaan yang mereka miliki. Nah, ini merupakan implikasi dari konsep psikologis narrow framing, di mana individu menganalisis masalah di dalam lingkup yang sangat tertutup sebagai cara penghematan dari usaha mental atas pembuatan keputusan. Nah, untuk implikasi dari CAPM ini adalah beta saham, yaitu determinan spesifik perusahaan tunggal atas harapan pengembalian dari saham. Nah, dari sudut pandang akuntansi ini, lebih luas itu beta bukan ukuran risiko spesifik perusahaan yang relevan, di mana beta hanya meningkatkan peran laporan keuangan dari melaporkan informasi yang berisiko. Nah, yang artinya itu bahwa beta is not dead. Jadi bagaimanapun juga beta berubah sepanjang waktu dan secara berangsur-angsur, memiliki status sebagai ukuran risiko yang dengan variabel yang berdasar akuntansi gitulah ya. Jadi selanjutnya ada exchange stock market volatility. Jadi CPM beranggapan bahwa beta dan tingkat bunga bebas risiko konstan, hanya perubahan dalam return pada portofolio pasar yang menyebabkan perubahan dalam return saham. Determinan fundamental adalah dividen, harapan agregat di antara semua perusahaan dalam pasar. Nah, semakin tinggi dividen, harapan agregat, makin banyak juga investor yang akan investasi dalam pasar yang menyebabkan permintaan saham dan menyebabkan indeks pasar naik. Jadi, dan sebaliknya itu. Akibatnya itu jadi jika pasar efisien perubahan dalam ERMT, jadi seharusnya tidak menyebabkan perubahan dalam dividen harapan agregat. Lalu ada stock market bubbles, di mana harga saham meningkat jauh lebih dari nilai rasional, yang menggambarkan kasus ekstrim dari volatilitas. Nah, volatilitas bubble itu jadi berdasarkan Shiller didorong dari kombinasi biasa self attribution dan momentum. Jadi trading umpan balik itu positif, dan perilaku herd yang didorong dari prediksi otomatis media dari ahli pasar. Jadi Shiller membuktikan bahwa perilaku bubble dapat terjadi suatu saat dan sulit diprediksi kapan berakhirnya. Secepatnya
Hal ini dapat akan meletus karena peningkatan kepercayaan, seperti gangguan resesi dan peningkatan inflasi. Namun demikian, perkembangan bubble tidak serta-merta mengkontradiksi efisiensi pasar, tergantung apakah informasi tersedia atau tidak pada saat itu untuk memprediksi resiko ini. Jadi, anomali pasar sekuritas efisien terdapat bukti bahwa pasar mungkin tidak merespon informasi akuntansi tepat seperti yang diprediksi oleh teori efisiensi. Jadi contohnya itu harga saham mungkin tidak akan bereaksi penuh terhadap pernyataan keuangan saat itu juga. Jadi sehingga abnormal return berlanjut beberapa waktu mengikuti diumumkannya informasi tersebut. Lalu untuk terdapat dua macam anomali. Jadi ada market response to accrual serta post announcement drift. Untuk market response to accrual, Sloan memisahkan laporan laba bersih dalam arus kas dari aktivitas operasional dan komponen accrual, baik pengurangan ataupun penjumlahan. Keduanya dapat digambarkan dengan formula berikut. Net income itu sama dengan cash flow from operation ditambah atau kurang net accrual. Nah, untuk post announcement drift itu pertama kali laba perusahaan diketahui, isi informasi harus segera diterjemahkan oleh investor dan terkait dengan harga pasar efisien. Bagaimanapun juga sudah diketahui yang terjadi adalah tidak demikian. Untuk perusahaan yang melaporkan gain dalam laba per kuartal, return sekuritas abnormal cenderung menyimpang naik pada beberapa waktu berikutnya dari pengumpulan laba. Dengan cara yang sama, perusahaan yang melaporkan BN memiliki return abnormal menyimpang mundur periode yang sama. Jadi fenomena ini yang dinamakan post announcement drift. Lalu ada keterbatasan arbitrase. Terdapat alasan dari anomali yang persisten, yaitu limit biaya yang terjadi oleh investor yang mengambil atau yang membatasi kemampuan mereka untuk secara penuh mengeksploitasi anomali, dan demikian arbitrase itu hilang. Terdapat dua batas, biaya transaksi dan risiko. Lalu untuk pertahanan dari rasionalitas, rata-rata investor ada menggugurkan ekspektasi rasional dan juga menggugurkan pengetahuan umum. Jadi summary securities market inefisiensi itu konsekuensi yang paling tampak itu pelaku cukup noise. Jadi tetapi ekspektasinya itu nol. Karena itu bahkan dalam konteks ekspektasi, harga saham tergantung pada nilai yang mendasar dari saham tersebut. Pada waktu yang lain, bagaimanapun juga investor rasional termasuk analisis akan menemukan mispricing dan mengambil keuntungan dari hal tersebut, yang akan memicu harga pada nilai fundamental pada laporan keuangan yang diperbaiki, semakin membantu memprediksi nilai fundamental perusahaan dan mempercepat proses arbitrasi. Kemudian dengan mengurangi biaya analisis rasional, pelaporan yang lebih baik itu akan mengurangi pitches dari perilaku investor. Jadi akibatnya itu inefisiensi pasar sekuritas mendukung perspektif pengukuran. Lalu conclusion about securities market efficiency and investor rationality. Jadi pada intinya itu bahwa modal pasar efisien
masih bermanfaat sebagai pedoman laporan keuangan. Tetapi teori dan bahan bukti tidak efisien terakumulasi pada saat mendukung perspektif pengukuran, meskipun harus melalui pengorbanan reliabilitas untuk peningkatan relevansi. Selanjutnya ada other reason supporting measurement perspektif. Jadi sejumlah pertimbangan diberikan untuk menyarankan bahwa kegunaan keputusan atas laporan keuangan akan dapat ditingkatkan, dan dengan meningkatkan perhatian terhadap pengukuran. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dijelaskan pada poin-poin yang akan saya jelaskan ini. Jadi Lev 1989 itu menunjukkan bahwa respon pasar terhadap good news atau bad news terhadap laba ialah cukup kecil, teman-teman. Jadi kenyataannya itu hanya 2,5% dari variabilitas abnormal return dalam narrow window di seputar tanggal pengumuman laba dapat diatribusikan itu terhadap laba itu. Jadi kebanyakan dari variabilitas atas return saham terlihat sebagai akibat dari faktor-faktor di luar laba. Dan untuk Lev 1989 juga menghubungkan rendahnya saham dengan rendahnya kualitas laba. Collins et al. 1994 memberikan bukti bahwa kualitas laba dapat ditingkatkan dengan memasukkan perspektif pengukuran dalam laporan keuangan dengan dasar bahwa penambahan keputusan waktu atas laba yang dinilai. Nah, dengan nilai wajar tidak melebihi dari penurunan dalam reliabilitas. Menurut Lev, jadi masih banyak ruang bagi para akuntan untuk meningkatkan penggunaan informasi laba. Low value reference of financial statement information. Selanjutnya materi tentang Olson clean surplus theory. Jadi teori surplus bersih dari Olson ini memberikan kerangka konsisten dengan perspektif pengukuran dengan menunjukkan bagaimana sih nilai pasar dari suatu perusahaan dapat ditunjukkan dari segi komponen laporan neraca dan laporan laba rugi. Teori ini mengasumsikan kondisi ideal, termasuk dividen yang tidak relevan, termasuk dividen yang tidak relevan itu. Namun demikian teori ini sudah memberikan banyak keberhasilan dalam menjelaskan dan memprediksi nilai aktual perusahaan. Jadi garis besarnya itu atas teori ini didasarkan pada versi sederhana yang dikemukakan oleh Feldhahn dan Olson 1995. Jadi atau dapat disingkat FNO. Jadi materi selanjutnya ada auditors legal liability. Mungkin sumber tekanan utama dari perspektif pengukuran muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan yang begitu luar biasa dari perusahaan-perusahaan besar, khususnya institusi keuangan. Dengan menggunakan akuntansi biaya historis dapat saja terjadi bahwa perusahaan yang ada saat ini bisa menghilang di waktu kemudian. Sementara itu, para akuntan dan para auditor dapat mengklaim bahwa informasi yang tentang kegagalan yang akan datang secara harfiah implisit di dalam catatan atau sumber-sumber lainnya. Jadi atau tidak merupakan tanggung jawab bagi mereka. Terdapat logika dasar tertentu terhadap masalah yang dimunculkan oleh mereka yang mempertanyakan mengapa laporan keuangan primer tidak secara lebih jelas meramaikan kemalangan yang terjadi. Lebih lanjut, tekanan-tekanan tanggung jawab hukum ini cenderung lebih terus meningkat. Jadi, sebagai tambahan, perusahaan tengah menghadapi tekanan yang semakin besar untuk bisa berperilaku dalam cara-cara yang secara sosial dan lingkungan bertanggung jawab. Kebanyakan perusahaan memiliki tanggung jawab ke depan secara substansial. Sebagai contoh itu dalam biaya restorasi tempat sangat terkait
dengan konsep penyesuaian pendapatan dan biaya. Salah satu cara di mana para akuntan dan auditor bisa melindungi diri dari melawan tekanan-tekanan ini adalah untuk mengadopsi perspektif pengukuran, yaitu memperkenalkan lebih banyak nilai terbuka dalam kode. Lalu untuk conclusion itu dengan asumsi keandalan yang wajar, teman-teman. Jadi akuntansi nilai sekarang dapat meningkat keputusan kegunaan relatif terhadap perspektif informasi. Peningkatan penggunaan akuntansi nilai sekarang dapat dalam laporan keuangan gitu. Jadi ada beberapa alasan, teman-teman. Yang pertama itu pasar tidak sepenuhnya efisien. Yang kedua, kekuatan penjelasan terendah dari laba bersih untuk pengembalian saham. Yang ketiga, teori surplus bersih all sound. Yang keempat, kewajiban auditor. Jadi keputusan kegunaan bagi investor dapat lebih ditingkatkan dengan akuntansi konservatif. Jadi begitu, teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya untuk teman-teman yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.